pagi buat anak didik kami kelas 7 seluruhnya. Salam sehat. Kita berjumpa pada pagi hari ini untuk mengikuti MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Adapun materi MPLS kita hari ini tentang tata tertib peserta didik di SMP swasta Budi Mulia Pangururan. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Bapak Sorman Sinaga akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik SMP swasta Budi Mulia Pangururan. Adapun tata tertib peserta didik SMP Budi Mulia akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik wajib mentaati dan menghormati nilai-nilai ajaran Katolik yang dihayati di sekolah. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti seluruh program kegiatan belajar yang menjadi program sekolah, baik kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ini berlaku apabila nanti kita sudah melaksanakan tatap muka. Kemudian yang ketiga, peserta didik wajib hadir di sekolah sebelum tanda masuk dibunyikan. Yang keempat, peserta didik yang terlambat wajib lapor kepada guru piket. Yang kelima, peserta didik yang datang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas selama 1 jam pelajaran. Makanya kalau nanti sudah tatap muka jangan pernah terlambat karena nanti merugikan kalian sendiri. Yang keenam, peserta didik yang tidak masuk harus ada surat pemberitahuan atau keterangan dari orang tua, wali, atau surat dari dokter jika dia dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketujuh, peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan atau pemberitahuan lebih dari 3 kali, artinya yang absen dia lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, akan dilakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. Yang kedelapan, peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sakit wajib mendapat izin dari guru yang mengajar atau guru piket atau wali kelas atau guru BK atau kepala sekolah. Yang kesembilan, peserta didik yang berencana tidak mengikuti pelajaran karena urusan tertentu, orang tua atau wali harus membicarakannya terlebih dahulu dengan wali kelas. Yang ke-10, peserta didik langsung pulang ke sekolah setelah pelajaran selesai, kecuali yang akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau les tambahan. Yang ke-11, peserta didik dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan sebelum atau setelah pulang sekolah. Artinya peserta didik itu kalau dia mau sekolah tidak boleh nongkrong, langsung ke sekolah, dan pulang juga harus langsung pulang ke rumah. Yang ke-12, peserta didik tidak diperkenankan berada di dalam kelas pada saat istirahat. Yang ke-13, peserta didik dilarang meninggalkan sekolah tanpa seizin guru piket, guru atau kepala sekolah pada saat jam istirahat. Yang ke-14, peserta didik dilarang beraktivitas yang bisa menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ke-15, peserta didik dilarang memainkan alat-alat yang bisa mengganggu keselamatan orang lain dan juga yang mengganggu orang lain. Yang ke-16, setiap kelompok piket kelas yang bertugas wajib menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas seperti taplak meja, peralatan kebersihan, perlengkapan tulis-menulis, dan sebagainya. Yang ke-17, setiap kelompok piket wajib melaksanakan atau menjaga kebersihan lantai dan dinding, kerapian bangku meja kelas sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ke-18, peserta didik membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keindahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, halaman kelas, taman, dan kamar kecil atau toilet. Yang ke-19, peserta didik membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang ke-20, peserta didik dilarang mencoret atau menggores
dengan benda tajam, bangku, kursi, papan tulis, dan dinding kelas atau toilet. Yang ke-21, peserta didik dilarang membawa spidol, tipex, cat atau piloks, dan sebagainya. Yang ke-22, peserta didik dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, bertato dan bersolet. Yang ke-23, peserta didik tidak diperbolehkan memakai perhiasan atau aksesoris, jam tangan, handphone, dan tidak membawa uang saku berlebihan. Uang saku maksimalnya Rp5.000. Yang ke-24, peserta didik wajib menjaga, merawat, dan mencintai barang-barang milik sendiri seperti topi, tas, dasi, dan seragam sekolah, peralatan belajar, ulus, dan sebagainya. Yang ke-25, khusus buat peserta didik laki-laki, tidak berambut panjang, tidak berambut kotak, rambut bagian samping tidak mengenai telinga, bagian belakang tidak mengenai kerah baju, bagian atas tidak lebih dari 2 cm. Khusus peserta didik perempuan, tidak bermakeup atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Rambut harus diikat dan ditata rapi. Poni tidak mengenai alis mata. Yang ke-26, peserta didik wajib memakai seragam yang sudah ditentukan sekolah dengan rapi, blus dalam, serta mengenakan ikat pinggang warna hitam, dasi sekolah, dan dilengkapi dengan atribut sekolah. Adapun ketentuan seragam yang kita pakai di sekolah kita untuk hari Senin dan Selasa itu memakai atas putih, bawah biru. Saya ulangi, untuk hari Senin dan Selasa pakaian yang dipakai atasnya putih, bawahnya biru. Itu biasa disebut dengan seragam nasional untuk SMP. Kemudian hari Rabu pakai atas putih, bawah abu-abu. Yang hari Kamis itu memakai atas batik Budi Mulia, bawahnya biru. Untuk hari Jumat itu memakai pakaian olahraga. Sedangkan untuk hari Sabtu kita memakai pakaian pramuka lengkap. Kemudian yang ke-27, sepatu dan kaos kaki hari Senin sampai dengan Jumat berwarna putih polos. Mungkin waktu pendaftaran kemarin sudah diberitahu sepatu yang dipakai. Jadi kita pakai sepatunya itu untuk hari Senin dan sampai hari Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, sepatu dan kaos kaki untuk hari Sabtu itu yang dipakai berwarna hitam polos. Jadi sepatunya sepatu pramuka yang hitam polos, sedangkan untuk kaos kakinya juga warna hitam polos. Yang ke-29, sepatu harus bertali dan kaos kaki minimal 1 jengkal dari alas kaki. Jadi kaos kakinya tidak boleh pendek, minimal 1 jengkal dia dari alas kaki. Kemudian yang ke-30, peserta didik wajib menjaga martabat dan nama baik sekolah. Yang ke-31, peserta didik wajib berlaku sopan dan hormat terhadap guru, karyawan, dan teman. Yang ke-32, peserta didik wajib membiasakan diri untuk menyapa dengan ramah para guru, karyawan, dan teman. Artinya kalau nanti kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, karyawan, ataupun teman kalian, itu harus kalian biasakan untuk menyapanya. Misalnya kalau jumpa pagi, sapa, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kalau jumpa sore, selamat sore Pak, selamat sore Bu. Jadi diwajibkan membiasakan diri untuk menyapa baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian 33, peserta didik wajib bersikap sportif dan menghormati keputusan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan musyawarah kelas.
Artinya musyawarah kelas ini misalnya nanti kan pada saat tatap muka itu kalian akan memilih ketua kelas. Nah, jadi hasil keputusannya ketua kelas misalnya si A, maka kalian harus mentaati atau menghormati yang sudah kalian pilih. Walaupun tidak sesuai dengan hati nurani kalian, ya itulah dia yang sudah kalian pilih di kelas, maka dialah yang menjadi ketua kelas kalian. Kemudian yang ke-34, peserta didik dilarang, saya ulangi, peserta didik dilarang keluar halaman sekolah pada waktu jam pelajaran. Biasa disebut cabut ya, tidak boleh cabut, kecuali ada program kegiatan dari guru. 35, ketika guru tidak hadir mengajar di kelas, ketua kelas segera melaporkan ke guru piket. Jadi ditunggu gurunya, ternyata setelah 5 menit tidak masuk ke dalam kelas, maka ketua kelas itu melapor ke guru piket bahwa gurunya tidak hadir atau tidak datang, ya. Yang ke-36, jika ada tugas tertentu ketika guru berhalangan hadir, peserta didik wajib mengerjakannya dengan baik dan tenang. Yang ke-37, peserta didik dilarang les privat dengan guru SMP swasta Budi Mulia Panguran. Yang ke-38, uang sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jadi uang sekolah setiap bulan itu dibayar paling lambat tanggal 10. Ya, kalau terlambat nanti akan diberikan sanksi untuk itu. Kemudian yang ke-39, peserta didik wajib lapor kepada guru atau kepala sekolah bila ada hal yang tidak semestinya terjadi. Ya. 40, peserta didik tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Yang ke-41, peserta didik dilarang merokok, minum, beralkohol, narkoba, berjudi, membawa senjata tajam atau senjata api yang dapat mengancam keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Itu dia tata tertib peserta didik SMP swasta Budi Mulia apabila kita melaksanakannya nanti secara normal atau tatap muka. Tetapi karena mungkin beberapa hari ini kita masih melaksanakan secara daring, mungkin peraturan itu akan berlaku hanya pada saat kita melaksanakan tatap muka. Kemudian karena sekarang masih masa pandemik, mudah-mudahan masa pandemik ini nanti segera berakhir supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Perlu diingatkan bahwa jika nanti kita bisa melaksanakannya secara tatap muka, kalau misalnya kita pakai per sesi, maka diinformasikan bahwa setiap siswa itu wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa? Memakai masker sebelum masuk ke sekolah, itu nanti kalian harus cek suhu, kemudian cuci tangan, dan maskernya tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena nanti akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Apabila kalian nanti pada saat tatap muka dan maskernya dilepas, itu akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 dan uangnya itu dimasukkan ke dalam kas kelas. Jadi untuk itu jangan sampai masker lepas di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak selama proses pembelajaran apabila kita nanti melaksanakannya secara tatap muka. Itulah mungkin tata tertib peserta didik di SMP Budi Mulia Panguran. Apabila nanti ada peraturan-peraturan baru lagi yang perlu untuk disampaikan, nanti akan disampaikan pada saat kalian melaksanakan tatap muka. Demikian materi tata tertib peserta didik saya sampaikan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Salam sehat, Horas menjua-jua Yahoo.